Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Liana Sari. Saya akan menjelaskan konsep dasar akuntansi. Sebelum kita masuk konsep dasar akuntansi, kita harus mengetahui pengertian akuntansi. Apa sih pengertian dasar akuntansi? Pengertian akuntansi berdasarkan AAA, American Accounting Association. Akuntansi merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi, mengukur, juga melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya suatu penilaian dan juga pengambilan keputusan yang jelas, serta tugas bagi mereka yang menggunakan data atau informasi tersebut. Yang kedua itu menurut AICPA, American Institute of Certified Public Accountants. Akuntansi merupakan suatu seni pencatatan penggolongan peringkasan yang tepat, serta juga dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi, dan juga kejadian yang setidaknya itu bersifat finansial dan juga penafsiran hasil-hasilnya. Nah, secara umumnya itu, akuntansi itu merupakan suatu seni dalam mengukur, berkomunikasi, serta juga menginterpretasikan aktivitas kegiatan uangan. Nah, jadi menurut secara luasnya, akuntansi juga dapat dikenal juga sebagai bahasa bisnis. Oke, selanjutnya yaitu apa sih tujuan akuntansi? Ya, tujuan akuntansi itu memiliki tujuan, yaitu menyiapkan sebuah laporan keuangan yang bersifat akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para atasan, manajer, atau siapapun pemegang saham, kreditur, atau pemilik yang membutuhkan dalam mengambil kebijakan serta juga kepentingan lainnya. Nah, yang mencatat harian yang terlibat dalam proses itu dikenal dengan sebuah pembukuan. Yang kedua, akuntansi keuangan itu merupakan suatu cabang ilmu dari akuntansi di mana pada informasi keuangan bisnis itu dicatat, diklarifikasi, diringkas, diinterpretasikan, serta juga dikomunikasikan. Oke, sekarang kita udah mengetahui pengertian akuntansi dan tujuan akuntansi. Langsung aja ke konsep dasar akuntansi. Nah, di sini konsep dasar akuntansi itu ada 8. Nah, konsep dasar akuntansi itu sebuah ilmu semua ilmu itu mempunyai konsep yang mendasari. Tanpa adanya konsep, mungkin hal-hal besar bisa jadi tidak mempunyai sebuah dasar, landasan, pemegangan yang kuat dalam ilmu, pengetahuan, dan juga pelaksanaannya. Menurut Anthony Hawkins dan Mechard, ini adalah konsep dasar yang melandasi ilmu akuntansi adalah sebagai berikut. Nah, langsung ke yang pertama, yaitu entitas bisnis atau entity theory. Nah, apa sih dalam konsep ini? Konsep ini berlakunya akuntansi terhadap suatu perusahaan atau bisnis harus berbeda dengan si pemilik entitas, kepemilikan aset, serta kewajiban antara mereka, dan juga perusahaan itu tidak boleh disamakan. Gitu. Nah, walaupun hubungannya terpisah, namun pemilik entitas itu tersebut memiliki hak dan kesempatan atas keuangan yang didapatkan atau diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Keuntungan itu disebut dengan sebutan dividen. Nah, perlu diingat bahwa laba bersih yang dihasilkan sebuah perusahaan nanti tidak langsung mengalir ke kantong pemilik dengan secara utuh. Ada beberapa bagian yang disebut dengan laba ditahan yang berfungsi untuk dapat mematikan operasional perusahaan itu tetap jalan atau berlanjut. Nah, yang kedua yaitu penukaran uang, money measurement concept. Nah, money, dari kata money yaitu pastinya adalah uang. Uang itu suatu alat ukur yang paling umum serta dianggap paling tepat dalam mencatat aktivitas ekonomi. Menyajikan akuntansi dengan landasan moneter ialah sebagai tolak ukur terbaik untuk menjadikan komunikasi informasi ekonomi dari pembuatan ke penerima informasi ekonomi yang laporan tersebut lebih objektif. Nah,
Mengapa uang dijadikan ialah sebagai standar dalam mencatat aktivitas ekonomi? Nah, menurut konsep ini perlu diingat bahwa kita sudah tidak menganut sistem ekonomi barter. Uang itu menjadi nilai nominal yang sudah pasti dan jelas, tidak seperti mengukur nilai dengan menggunakan barang barter yang sangat berpotensi miss karena memiliki sifat yang subjektif. Itulah kenapa uang itu menjadi standar penilaian pokok. Nah, yang ketiga yaitu kelangsungan usaha atau going concern. Nah, Daklan statement bahwa sebuah perusahaan tersebut diandaikan terus berjalan dalam waktu yang tidak ditentukan. Implikasi dari sebuah pemahaman konsep kelangsungan usaha merupakan suatu kondisi yang bangkrut menjadi suatu yang aneh dilihat dari sudut pandang konsep ini. Nah, konsep kelangsungan usaha tersebut juga memiliki implikasi lain terhadap laporan akuntansi periodik. Karena diandaikan bahwa sebuah perusahaan tersebut tidak akan mengalami kebangkrutan alias menghilangkan segala macam kemungkinan tak terduga yang terjadi di masa depan. Terjadinya pemanggalan aliran aktivitas atau kegiatan akan berdampak secara keseluruhan periode. Nah, yang keempat itu dua aspek akuntansi. Nah, konsep dua aspek akuntansi ini memetakan tiap-tiap transaksi ke alam dua aspek. Hubungannya kepada penerimaan atau manfaat serta pemberian atas manfaat sebagai contoh. Pada saat perusahaan baru saja membeli aset baru misalnya berupa mesin produksi, nah aset tersebut mempunyai dua aspek. Nah, apa itu? Aspek pertama ialah pada saat mesin itu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual serta menghasilkan sejumlah uang yang disebut dengan sebutan pendapatan perusahaan. Sedangkan pada aspek yang kedua dari aset ini ialah pada saat mesin terjadi melahirkan kewajiban pembayaran bagi perusahaan yang membeli aset tersebut dengan supplier mesin. Oke. Yang kelima, cost. Cost ini paling banyak digunakan pada saat perusahaan hendak menentukan nilai jual sebuah aset serta juga mendapatkan laba dari transaksi. Karena besarnya laba tersebut harus diukur dengan secara pasti dan juga meminimalisir subjektivitas memberi nilai, maka digunakanlah konsep cost. Yang keenam itu periode akuntansi. Nah, sebuah bisnis memang diproyeksi akan dapat terus berjalan sampai pada batas waktu yang tidak ditentukan. Bukan berarti konsep waktu tersebut tidak penting dalam urusan akuntansi. Nah, konsep waktu ini akan tetap digunakan untuk dapat mengetahui hasil operasi sebuah perusahaan yang setelah itu disajikan dalam bentuk laporan posisi keuangan. Nah, sudah jelas. Yang ketujuh adalah perbandingan, matching concept. Nah, konsep ini memberikan sebuah pemahaman bahwa beban diakui pada saat pengeluaran ini itu sudah dilunasi. Beban tersebut akan diakui pada saat produk baik, barang maupun jasa itu sudah memberikan kontribusi pada pendapatan. Misalnya, pemerintah itu menjual surat obligasi dengan nilai 1 juta dan dengan bunga 12% serta dibayar 2 kali dalam setahun pada 1 Januari 2017. Maka, di tahun yang sama pada tanggal 1 Juli harus membayar bunga itu sebanyak 60.000. Pada saat dicatat dalam penjurnalan, akunnya merupakan beban bunga. Karena selama 6 bulan terhitung penjualan surat obligasi dan sudah menikmati manfaat dari kegiatan atau aktivitas tersebut. Nah, yang terakhir yaitu upaya dan hasil, effort and accomplishment. Hampir mirip sama konsep yang perbandingan yang di atas ya, yang mengakui adanya beban. Konsep upaya serta hasil ini mengakui adanya pendapatan dan juga manfaat yang belum diberikan.
Misalnya, ialah agen asuransi tersebut berhasil mendapatkan konsumen baru yang membawa polis secara langsung dan lunas dalam 1 tahun. Nah, sejumlah nominal yang mewakili polis 11 bulan ke depan itulah yang diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Oke. Walaupun pihak asuransi tersebut belum memberikan manfaat untuk polis yang sudah dibayar dalam waktu 11 bulan, namun pihak asuransi sudah dapat dan berhak menganggap bahwa uang yang dibayar pemegang polis itu sebagai pendapatannya. Oke. Sekian ulasan mengenai konsep dasar akuntansi, pengertian, tujuan, dan prinsipnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibuka pintu hatinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.